Ada gak ajaran reinkarnasi di dalam kekristenan? Adakah Alkitab mengajarin reinkarnasi? Haruskah kita sebagai orang Kristen percaya reinkarnasi? Gimana dengan kisah-kisah di Alkitab yang seolah-olah, yang tampaknya menceritakan reinkarnasi? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini kita bakal bahas seputar reinkarnasi. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi berasal dari dua kata, yaitu re atau kembali atau berulang, dan karo dalam bahasa Latin yang berarti daging. Jadi secara etimologi, reinkarnasi berarti kembali menjadi daging atau kembali ke dalam daging. Secara praktis, reinkarnasi berarti kelahiran kembali atau terlahir kembali dengan tubuh fisik yang baru. Pengajaran atau konsep ini kental dalam ajaran Hindu, Buddha, Jainisme, Sikhisme, bahkan New Age Movement, dan sebagainya. Meskipun detail-detailnya cukup berbeda, namun konsep dasarnya terbilang sama, yaitu kelahiran kembali ke dalam kehidupan yang baru, dalam tubuh yang baru, setelah kematian fisik yang sebelumnya, atau kematian tubuh yang sebelumnya. Kepercayaan ini didasarkan atas dua asumsi. Pertama, waktu bersifat berputar atau siklus, kadang disebut sebagai timelessness, waktu yang berulang tanpa henti. Dan apapun yang terjadi akan terjadi lagi. Yang kedua, karma, bahwa apa yang dilakukan seseorang di masa sekarang, maka ia akan mendapatkan hasilnya di masa yang akan datang, yaitu di kehidupan yang berikutnya. Ini berarti kelas kehidupan yang didapatkan oleh seseorang di kehidupan yang berikutnya itu berdasarkan perbuatan yang dilakukannya dari kehidupan atau kelahiran sebelumnya. L.T.J. Chandran, seorang teolog Kristen yang berfokus kepada komparasi agama dan fokus terhadap agama-agama timur seperti Hinduism dan Buddhism, menerangkan tentang reinkarnasi dalam Hinduism. Dia mengatakan, kaum Hindu percaya bahwa jiwa seseorang, jivatman, adalah kepanjangan dari jiwa yang kekal, paramatman, atau hanya atman. Identitas seseorang di dalam kehidupan tertentu adalah jivatman, dalam bentuk yang dihasilkan oleh tingkah laku atau karma dalam kehidupan sebelumnya. Ketika jivatman berpindah di saat berhentinya keberadaan dari bentuk tertentu itu, ia dapat muncul dalam bentuk baru yang sama sekali berbeda, yang sekali lagi ditentukan oleh karma, dan perputaran itu terus berjalan. Ia juga mengatakan, ide politeistik tentang keselamatan adalah untuk mencapai kelahiran yang tertinggi, yang sering disebut sebagai kelahiran sebagai seorang Brahma. Jadi dalam reinkarnasi, tujuan ultima atau tujuan akhir adalah lepas dari siklus reinkarnasi itu sendiri, dan mengalami kelahiran Brahma atau bersatu dengan Tuhan, dengan moksa. Itulah yang menjadi tujuan akhir dari reinkarnasi, tidak lagi mengalami penderitaan ataupun kenikmatan di dunia ini, lepas secara utuh dari hal-hal duniawi, materialis, dan menyatu dengan moksa atau mengalami kelahiran Brahma. Itu tujuan utama dari reinkarnasi. Well, di segmen kedua kita akan bahas tentang reinkarnasi di dalam kekristenan. Well, Alkitab sendiri nggak pernah secara eksplisit membahas reinkarnasi. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan kita bisa melihat beberapa dasar untuk melihat apakah Alkitab pro reinkarnasi atau sebaliknya. Yang pertama, dalam Ibrani 9 ayat 27, dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Di sini jelas dikatakan bahwa semua manusia cuma mati sekali aja, dan habis itu dihakimi. Bukan habis itu mendapatkan pengulangan hidup, atau bisa hidup kembali dengan tubuh yang baru, dengan kesadaran, dengan kehidupan yang baru. No. Yang berikutnya, Yesus mengatakan dalam Lukas 23 ayat 43, dia berbicara kepada orang yang di sebelahnya yang disalib juga. Dia bilang, ketahuilah hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus gak mengatakan setelah ini engkau akan mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Kau akan mendapatkan pengulangan hidup. Kau akan hidup di tubuh yang baru atau kehidupan yang baru, kesadaran yang baru. No, bahkan Yesus sendiri menegaskan gak ada hal seperti itu. Berikutnya dalam Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Di sini juga jelas dikatakan setelah mati hanya ada dua destinasi, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan Allah dan kematian kekal atau keterpisahan kekal dari Tuhan Allah, hukuman kekal. Gak ada destinasi ketiga atau opsional, yaitu hidup kembali di bumi ini dengan tubuh dan kesadaran yang baru. Sama sekali gak ada. Nah, jadi dari tiga dasar ini kita dapat melihat gak ada
ajaran reinkarnasi di dalam Alkitab. Atau dengan kata lain, Alkitab tidak pro reinkarnasi. Oke, di segmen ketiga ini kita akan melihat beberapa kisah atau beberapa part di dalam Alkitab yang sering dikatakan sebagai dalil reinkarnasi di Alkitab. Orang-orang yang mendukung reinkarnasi dalam kekristenan dalam Alkitab akan mengatakan, nah ini ayatnya, kan ini reinkarnasi nih, kan sama nih konsepnya. Ini ada di dalam Alkitab. Mereka akan berkata begitu. Tapi apa iya? Kita akan melihat setidaknya dua kisah dari sini. Dan kita coba breakdown satu persatu. Yang pertama, Yohanes Pembaptis dan Elia. Dalam Matius 17 ayat 10-13, Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa kedatangan Mesias didahului oleh Elia. Saat itu para murid bingung. Elia yang bagaimana yang dimaksud? Kan Elia sudah nggak ada. Mereka bingung tentang hal itu. Tapi di akhir kisah itu kita lihat bahwa akhirnya murid-murid mengerti bahwa yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Elia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Seperti dikatakan di Maleakhi 4 ayat 5 bahwa Elia akan datang. Dan itu digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Nah, orang-orang Kristen, sebagian kalangan pro reinkarnasi akan mengatakan, nah ini kan reinkarnasi nih. Karena Elia hadir dalam tubuh baru, kesadaran baru, yaitu dalam diri Yohanes Pembaptis. Tapi apa iya? Not so fast. Kita akan perhatikan setidaknya ada 4 alasan yang membuktikan bahwa Yohanes Pembaptis bukan reinkarnasi dari Elia. Yang pertama, Elia sendiri tidak pernah mati. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 dikatakan bahwa Elia diangkat Tuhan ke sorga. Jadi dia tidak pernah mengalami kematian fisik. Nah, seandainya, jangan salah paham. Seandainya pun Yohanes Pembaptis tersebut memang Elia, tetap aja ini bukan reinkarnasi. Kenapa? Karena Elia nggak pernah mati. Jadi kalaupun seandainya itu Elia, maka itu adalah Elia yang datang dari sorga, turun dari sorga, bukan reinkarnasi. Kenapa? Karena ini nggak memenuhi definisi reinkarnasi. Seperti yang kita bahas di awal tadi, reinkarnasi itu jiwa, keberadaan utuh dari jiwa tersebut, atau dalam Hinduisme tadi jivatman, itu hidup kembali di bumi ini dengan tubuh yang baru, entah itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, sementara Elia nggak pernah mati. Jadi ini nggak memenuhi definisi reinkarnasi. Kalaupun itu memang Elia, yaitu Elia yang datang dari sorga, bukan reinkarnasi. Tapi tetap aja aku nggak bilang Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang turun dari sorga. Enggak, itu tadi seandainya gitu. Alasan yang kedua tentang roh dan kuasa. Yang dimaksud Yohanes Pembaptis sebagai Elia bukan secara harfiah, bukan secara jati diri. Ini Elia yang dalam tubuh yang baru. Bukan. Dalam Lukas 1:17 ditegaskan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki kuasa dan spirit Elia, memiliki roh dan kuasa Elia, atau spirit dan powernya Elia. Apa maksudnya? Karena Elia saat dia diutus di tengah pagan, nabi-nabi berhala, Baal dan sebagainya. Dan dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang Tuhan Allah yang hidup di tengah-tengah mereka semua yang tidak percaya. Nah, setelah perjanjian lama selesai, nabi terakhir sudah selesai pelayanannya, maka selama 400 tahun Tuhan gak berbicara melalui nabinya. Itu yang disebut masa The Silent Age. Nah, selama 400 tahun ini sangat banyak konsep-konsep muncul, pengajaran baru muncul, bahkan dewa-dewi, dewa Yunani, dewa Romawi dan sebagainya, filsafat Yunani kuno, filsafat Barat dan semua. Dan manusia pun punya pemahaman yang luas, manusia punya kepercayaan yang beragam, pemahaman konsep yang luas. Nah, setelah masa itu berakhir, 400 tahun tadi, maka nabi pertama yang muncul adalah Yohanes Pembaptis ini. Dan sama seperti Elia, dia diutus ke tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena mereka sudah dikelilingi oleh berbagai konsep, berbagai macam dewa-dewa Yunani, Romawi, dan sebagainya. Dan Yohanes Pembaptis hadir di tengah-tengah mereka semua untuk menyatakan kebenaran, memberitakan tentang Tuhan Allah yang hidup. Jadi, spirit dan kuasanya sama, karena konteks pelayanan itu sama. Makanya dia dikatakan memiliki spirit dan kuasanya Elia. Jadi bukan bahwa Yohanes Pembaptis itu memang benar-benar Elia secara harfiah. No, bukan begitu. Bukan itu yang dimaksud. Sama sekali bukan. Alasan ketiga kenapa Yohanes Pembaptis bukan reinkarnasi dari Elia. Dalam Matius 17 ayat 3, Tuhan Yesus pernah berada di atas bukit bersama murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan dia terlihat berbicara dengan dua sosok, yaitu Musa dan Elia. Transfigurasi dari Musa dan Elia.
Nah di sini Elia, dia tetap Elia. Dia nggak ganti identitas jadi orang lain. No, dia tetap Elia seperti yang ada, yang pernah hidup dulu di bumi ini, yang pernah ada di perjanjian lama. Jadi dia nggak ganti identitas, nggak ganti tubuh, nggak ganti kesadaran, sama sekali nggak. Dan ini nggak memenuhi definisi reinkarnasi, karena dalam reinkarnasi jiwa yang utuh itu, keberadaan yang utuh itu atau jivatman tadi dalam Hinduism, setelah tubuhnya mati, hidup lagi dalam tubuh yang baru, identitas yang baru, jati diri yang baru, consciousness, kesadaran yang baru, bukan sekedar tubuh yang baru. Nah sementara ini Elia, ya tetap Elia. Dia nggak punya jati diri yang baru, kesadaran yang baru, sama sekali nggak. Itu tetap Elia. Dan Yohanes Pembaptis, ya Yohanes Pembaptis, pribadi yang berbeda, sama sekali berbeda. Alasan terakhir, kenapa Yohanes Pembaptis bukan Elia, reinkarnasi dari Elia? Karena Yohanes Pembaptis sendiri yang menolak. Di Yohanes 1:21, orang-orang menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, kau ini siapa? Kau ini Mesias kah? Kau ini Elia kah? Yohanes Pembaptis menolak semuanya. Aku bukan Mesias, aku bukan Elia. Jadi Yohanes sendiri pun sadar bahwa dia bukan Elia. Dia kenal siapa itu Elia, yaitu nabi di zaman yang lalu, di perjanjian lama. Dia kenal itu. Dia tahu tentang Elia, tentang tulisan-tulisan yang menceritakan tentang dia di kitab Raja-Raja tentunya. Jadi Yohanes sendiri tahu bahwa dia bukan Elia, dan dia menyangkali bahwa dia dikatakan Elia secara harafiah, secara jati diri. Sama sekali disangkalinya. Bahkan dalam ayat 23-nya dia mengatakan bahwa aku ini adalah sosok yang dikatakan atau dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu akan ada sosok yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itulah aku, kata Yohanes Pembaptis. Jadi dia menegaskan bahwa dia adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya, bukan Elia secara fisik, bukan Elia secara jati diri, sama sekali enggak. Jadi itu 4 bukti untuk menyangkal reinkarnasi ada di Alkitab. Dalam hal Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia, jadi sama sekali bukan. Dan itu 4 dasarnya. Nah, kisah kedua atau bagian kedua dari Alkitab yang sering dijadikan dasar reinkarnasi dalam kekristenan dalam Alkitab adalah tentang kebangkitan tubuh di akhir zaman nanti. Dalam 1 Korintus 15, Paulus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Dan dia mengatakan setelah kita mati dan dibangkitkan nanti, kita akan diberikan Tuhan Allah tubuh yang baru, tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Nah orang-orang yang pro reinkarnasi akan berkata, nah ini kan reinkarnasi nih, sama persis. Setelah mati, hidup lagi dalam tubuh yang baru. Nah ini reinkarnasi, berarti Kristen mengajarkan reinkarnasi. Mereka akan bilang begitu, tapi sekali lagi, not so fast. Ada 2 bukti yang bisa kita pegang untuk menyatakan bahwa ini bukan reinkarnasi. Yang pertama, kata yang dipakai untuk menyatakan tubuh fisik seperti yang ini, yang punya kita sekarang ini, daging ini, dalam bahasa Yunani adalah sars. Dan ini artinya daging. Bisa kita lihat di Yohanes 1 ayat 14, dikatakan firman telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, di antara kita. Nah kata manusia itu dalam bahasa Yunani sebenarnya daging. Firman telah menjadi daging, fisik seperti ini, daging. Yang dalam bahasa Yunani kosakatanya sarx tadi. Jadi kalau mau berbicara tentang fisik daging seperti ini, kosakatanya sarx tadi dalam bahasa Yunani. Sementara dalam konteks tubuh kemuliaan, tubuh surgawi di dalam 1 Korintus 15 nggak pernah menggunakan kata sarx tadi, daging fisik seperti ini, melainkan menggunakan kata somata dalam bahasa Yunani yang artinya jelas berbeda, bukan seperti tubuh fisik daging seperti ini. Jadi secara definisi ini nggak memenuhi definisi reinkarnasi, karena sekali lagi seperti kita bahas di awal, reinkarnasi itu jiwa yang utuh tersebut masuk ke dalam tubuh yang baru, tubuh fisik seperti ini, entah itu tubuh manusia atau tubuh hewan, daging ini atau daging hewan dan sebagainya. Tapi kebangkitan tubuh dalam kekristenan bukan tubuh fisik yang ini lagi, yang daging seperti ini. Bahkan Paulus membedakannya di 1 Korintus 15 ayat 40, yaitu ada perbedaan antara tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Tubuh surgawi itu tubuh yang mulia dari Tuhan, bukan tubuh daging seperti ini. Dan udah kita bahas tadi, kosakatanya juga beda. Jadi tubuhnya yang bagaimana yang dimaksud di kebangkitan ini? Ya kita nggak tahu, karena belum ada yang pernah mengalami dan belum ada yang pernah melihat. Tapi yang jelas berbeda. Lantas kenapa dipakai kata tubuh? Ya karena kosakata yang paling tepat untuk menggambarkan kebangkitan adalah tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Karena kosakata manusia terbatas untuk menggambarkan hal-hal mulia dari Tuhan. Jadi yang paling tepat dipakai kata tubuh. Tapi jelas dibedakan tubuhnya bukan daging, bukan sarx, melainkan somata tadi. Itu juga dijelaskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 tadi.
Itu alasan pertama kenapa konsep kebangkitan dalam kekristenan bukan reinkarnasi. Karena secara definitif tidak terpenuhi definisi reinkarnasi tadi. Alasan kedua, kenapa kebangkitan dalam kekristenan bukan reinkarnasi. Saat kita dibangkitkan nanti, ya kita tetap kita. Kita nggak jadi identitas baru, kita nggak jadi orang baru, kita nggak jadi consciousness, kesadaran yang baru. No, sama sekali nggak. Kita tetap kita. Rasul Paulus menegaskan kita akan dibangkitkan, bukan menjadi orang lain, identitas lain. Nah, sekali lagi ini nggak memenuhi definisi reinkarnasi. Karena dalam reinkarnasi, jiwa tadi, jivatman tadi, yang hidup kembali dalam tubuh yang baru, dia nggak tahu siapa dirinya yang lama di kehidupan sebelumnya. Dia nggak bisa tahu, oh dulu aku bangsawan, sekarang aku budak. Nggak ada. Itu nggak ada dalam reinkarnasi. Mereka hanya mengalami reinkarnasi terus-menerus sampai mengalami kesempurnaan atau kelahiran Brahma. Dan mereka nggak tahu sudah berapa kali mereka reinkarnasi dan yang lalu itu kehidupan seperti apa, nggak tahu. Jadi itu benar-benar seperti di program ulang pikiran mereka. Mereka nggak tahu sama sekali. Sementara dalam kebangkitan tubuh Kristen, dalam kekristenan, kita ya tetap kita. Kita sadar siapa kita. Kita sudah tahu kita itu yang hidup di bumi ini, pernah hidup, lalu mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Allah. Itulah kebangkitan tubuh dalam kekristenan. Jadi sekali lagi, dalam hal ini pun nggak memenuhi definisi reinkarnasi. Jadi bagi kalangan yang menggunakan bagian-bagian di Alkitab tadi untuk menunjukkan pro reinkarnasi, sama sekali nggak terbukti. Dan kita punya bukti dan alasan-alasannya, teman-teman, yang sudah kita bahas dari tadi. Well, dari semua yang kita bahas, kita mengerti bahwa reinkarnasi nggak diajarkan dalam kekristenan. Itu nggak alkitabiah. Dan kita sebagai orang Kristen tidak sepatutnya percaya akan reinkarnasi, karena itu tidak berdasarkan firman Tuhan ini. Well, kurasa itu aja yang mau aku bahas di video kali ini, teman-teman. Kuharap kalian terberkati. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Oke, dan seperti biasa, bye.